Masuk kawan sekolah saya di SMA bisa hadir di sini, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali, ketika Republik ini bersepakat pada saat akan merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan itu. Kira-kira beberapa hari yang lalu perayaan itu kita lakukan. Saya ingin mengingatkan kembali, itulah komitmen kita, di mana kemerdekaan kita rebut bukan dikasih. Dengan komitmen bersama, kita akan membangun bangsa dan negara tanpa membedakan apapun. Ini saya mengingatkan kembali. Maka di 1 Juni beliau berpidato, mau pakai apa negara ini berdiri? Apa dasarnya? Filosofi sekhronselahnya apa? Digalilah dari bumi pertiwi dan kemudian singkat cerita Pancasila yang kemudian menjadi pegangan kita. Saya mengingatkan kembali, recall terhadap kondisi perjuangan pada saat itu. Maka ketika pembukaan Undang-Undang Dasar sudah merumuskan bagaimana kita mesti makmur, waktu ke waktu, hari demi hari, itulah yang mesti kita wujudkan. Inspirasi kemudian yang muncul, adakah Indonesia atau Republik ini betul-betul berdaulat dalam bidang politik? Kita disetir atau kita tentukan sendiri? Yang kedua, tentu saja, apakah kemudian kita yakin akan kemampuan sendiri untuk kita bisa berdikari dalam bidang ekonomi? Saya lemparkan satu-satu di depan para intelektual dengan satu harapan, setelah event pada sore hari ini, saya sangat rindu untuk bisa mendapatkan feedback. Tapi Bapak Ibu, diingatkan satu lagi, kita orang yang punya kepribadian dalam kebudayaan. Dan yang terakhir inilah kemudian, bagaimana cara kita menghormat pada orang tua, bagaimana cara kita mencintai bangsa dan negara, dan bagaimana kita memperlakukan sesama untuk hidup di bumi Nusantara. Saya titik. Inilah PR besar yang hari ini mesti kita pegang. Saya mulai dari yang paling dasar dulu. Jika kita berada pada komitmen yang sama, inilah waktunya kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang ditunggu lagi. Tapi jika kita tidak sepakat pada nilai itu, rasanya kita tidak satu kaum dalam memperjuangkan ini. Itu ideologis buat saya, tidak ada tawar-menawar. Dari presiden ke presiden, tentu kami sejak mahasiswa sudah berpartai. Mohon maaf kalau pilihan kita berbeda, tapi saya harus menentukan sikap. Banyak presiden yang ada, lahir, termasuk salah satunya Ibu Mega ada di sini. Pada situasi yang cukup sulit, bagaimana kita keluar dari situasi krisis. Berganti-berganti, dan hari ini Pak Jokowi memimpin itu. Apakah kemudian kita akan meneruskan, kita akan melanjutkan, dan mana yang mesti menjadi prioritas? Izin dengan hormat, karena saya berdiri depan para intelektual, maka saya ingin menyampaikan, kalau toh ada angka-angka, saya ingin menyampaikan bahwa kami dengan tim sudah menghitung poin-poin itu. Bagaimana kita bisa berlari lebih cepat menuju Indonesia emas. Apakah Indonesia tambah makmur? Iya Bapak Ibu. 2012 sampai 2022 rasio elektrifikasi kita naik 23, dari 76 ke 99. Saya baca datanya. Apakah kita semakin sehat? Dari 2014 sampai 2021
kita meningkat skornya naik 36,2 dari 51,8 ke 87. Apakah kita lebih pintar? Kita naik 8,7 poin dari 2016 ke 2002, 57,4 ke 66,1. Dan apakah PDB per kapita kita meningkat? Artinya kita kian produktif? Jawabannya ya. Dari 2012 ke 2022 dalam waktu kurang lebih 10 tahun naik 2,2 kali. Dari 33 menjadi 71,0. Data ini saya sampaikan untuk memproyeksikan kelak kemudian hari di 2045 dalam waktu yang tidak lama 100 tahun, benarkah kita akan menjadi negara terbesar ekonomi keempat atau ketujuh pada pilihan kita masing-masing. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, Bapak. Yang pertama, bagaimana kita menunjukkan Indonesia makmur dengan segala indeks yang sudah kita siapkan. Listrik per kapita umpama 3.500 kW, ya. Porsi kapasitas pembangkit terbarukan 74%, prevalensi ketidakcukupan pangan 2,1%, dan akses rumah tangga terhadap air siap minum mesti 100%, antara lain. Bagaimana menuju Indonesia sehat? Indeksnya adalah usia harapan hidup yang mau kita capai adalah 80 tahun. Prof, selamat panjang umur, Prof. 80 tahun lebih. Beliau menjadi prototipe hari ini. Yang lain silakan hidup sehat, berolahraga, dan jangan mikir neko-neko. Insya Allah Anda panjang umur. Prevalensi stunting kita akan capai pada 5%. Dan insidensi tuberkulosis 76 per 100 ribu orang. TBC sampai hari ini belum beres. Indonesia siap. Nah, bagaimana Indonesia pintar? Menuju 2045, rutunya kita siapkan. Bagaimana nilai PISA atau membaca kita bisa 405. Bagaimana PISA matematika kita bisa 438. Dan PISA sains kita 416. Izin para intelektual, saya lempar ini. Karena inilah yang kemudian mesti kita dorong. Tanpa perubahan besar dalam dunia pendidikan, 13 tahun bonus demografi kita akan hampa dan kita tidak akan mendapatkan dividen itu. Cepat. Kita punya 200 triliun hari ini uang yang kita taruh sebagai endowment fund di LPDP. Dan itulah riset yang harus kita lakukan. Kita sudah punya BRIN, kita punya kampus-kampus hebat hari ini hadir. Kita ada pengusaha-pengusaha hebat dan kita punya mimpi ini untuk mewujudkan. Rasanya perguruan tinggi harus kita tugaskan untuk membereskan itu satu-satu. Kita tugaskan perguruan tinggi untuk membereskan itu satu-satu dengan waktu yang tidak lama alias cepat. Bagaimana Indonesia lebih produktif? UMKM kita sampai 5%. Proporsi kewirausahaan kita sampai 8%. Dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB kita 10%. Saya mencoba menghitung Bapak Ibu. Dan tentu saja itu tidak linear bisa kita tuju. Karena apa? Karena perangnya masih berkecamuk. Ya perang senjata, ya perang ekonomi, ya penataan diri di kawasan negara karena geopolitiknya berubah total. Yang dulu bipolar sekarang multipolar. Dan bagaimana posisi Indonesia hari ini. Maka kalau kita mengikuti hari ini, Presiden ke India dan besok ke Afrika Selatan sedang berbincang soal BRICS. Itulah kemudian kekuatan-kekuatan baru yang memunculkan multipolarisme yang kemudian berjalan. Dan mestinya pusat global value change harusnya di Asia Tenggara. 2 hari lalu saya berbincang dengan para menteri ekonomi yang sedang rembukan berdiskusi di Semarang. Dan mereka hampir-hampir semuanya mengirimkan menteri terbaiknya. Dan para observer dan konsultannya juga hadir. Dan mereka bertemu berbincang. Semua merasa bahwa Asia Tenggara adalah
kawasan yang sangat strategis buat mereka. Bapak Ibu, inilah yang kemudian coba menjadi PR kita untuk kita tentukan pada situasi kawasan, termasuk bertumbuhnya ekonomi digital, yang nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai kurang lebih 130 miliar US dollar pada tahun 2030. Kita hitung yuk, karena disinilah ada ekonomi kreatif yang gedenya minta ampun. Tapi bertumbuhnya penduduk yang makin banyak, maka dibutuhkan ruang, dibutuhkan pangan, ya, dan tentu ini akan ada problem-problem iklim. Maka transisi melawan perubahan iklim yang coba kita dorong agar terjadi investasi untuk transisi energi yang diprediksi mencapai 200 triliun sampai dengan 2030. Bapak Ibu, ini investasi yang kita sebar pada banyak industri, ya kehutanan, bagaimana ngolah limbah, dan sumber emisi yang mesti bisa kita kendalikan. Dan terakhir, meningkatnya penduduk kelas menengah yang kita harapkan ini didominasi oleh masyarakat kelas menengah kurang lebih 44%, serta 64% penduduk yang merupakan tenaga kerja yang sangat produktif. Namun Bapak Ibu, namun cita-cita besar dan kondisi global ini ternyata dirasakan oleh rakyat pada detik ini. Kami, hai pemerintah, kan punya problem. Satu, terkait dengan harga bahan pokok. Para ekonom, ilmu baru apa yang bisa kita pakai untuk mengendalikan harga bahan pokok? Kalau kita tidak punya kemandirian dan kedaulatan pangan di Republik ini, yang hulu hilirnya atau hilirisasi di sektor pertaniannya mesti beres. Adakah kita bisa berpikir, teman-teman di Fakultas Pertanian, agar Indonesia menjadi tempat benih terbaik dunia? Lagi-lagi hulu hilir dan soal pangan yang tidak bisa kita lemparkan ke negara lain. Ada bantuan sosial karena kita memang harus merawat masyarakat yang tidak mampu, karena yang miskin dipelihara oleh negara. Itulah bunyi konstitusi kita, pasal 34 Undang-Undang Dasar. Tapi ketepatan distribusi bantuan sosial mengacu pada satu data Indonesia mesti beres. Berikutnya adalah bagaimana penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun yang terakhir Bapak Ibu, korupsi belum beres ditangani. Inilah yang kemudian kita mesti serius, penataan kelembagaan, membangun SDM agar kemudian para intelektual untuk bisa mengeksersis ini. Betul-betul. Apakah mulai sejak pendidikan, sejak PAUD barangkali, untuk mempelajari integritas. Inilah dunia perguruan tinggi yang betul-betul kita harapkan. Bapak Ibu, maka untuk itu ada 3 pondasi yang mesti kita siapkan. Yang pertama, bagaimana menggandakan anggaran negara untuk pelayanan yang berkualitas. Seperti Pak Bambang Kesowo sampaikan, berkualitas. Kenapa menggandakan anggaran? Karena on the table ekonomi hari ini harus mulai diperbaiki kualitasnya untuk menjadi on the table ekonomi. Sehingga illegal economic harus kita legalisasi agar kemudian pajak terbayar, pendapatan negara naik, dan apa yang terjadi? Rasio kita dalam konteks pajak harus lebih baik. Yang kedua adalah digitalisasi pemerintahan untuk tata kelola yang jauh lebih baik. Saya kira AI sekarang sudah bisa menjawab hampir semua persoalan. Dan yang ketiga adalah membasmi korupsi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Tanpa itu kita tidak akan menjadi apa-apa. Bapak Ibu, maka bonus demografi mesti kita dorong betul-betul menjadi dividen, dan itulah menjadi fondasi utama kita bagaimana kita membereskan dengan memanfaatkan 13 tahun periode bonus demografi ini berjalan. Maka tidak ada yang lain. Perubahan luar biasa pada pendidikan, ya intelektual, ya emosional, ya karakter, ya spiritual,
menjadi PR, dan saya sangat menunggu Bapak Ibu bisa memberikan masukan itu kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar